Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang dari granny square seperti ini. Nah, ini motif granny square-nya adalah motif love. Untuk ukuran tasnya nanti teman-teman bisa perlebar atau perkecil sesuai dengan keinginan. Tinggal ditambahkan jumlah granny-nya untuk ukuran tas yang lebih besar. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap. Lalu ini granny square yang akan saya buat untuk jadi tas. Untuk tutorial pembuatan granny square ini teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi, saya sudah sertakan link videonya. Dan jumlah granny square yang saya siapkan ada 12 granny square. Kalau ingin lebih besar tinggal ditambah. Kemudian penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, saya akan langsung mulai. Pertama, saya akan menghitung jumlah titik atau jumlah rantai awalan untuk bagian alas. Jadi untuk tas yang akan saya kerjakan nanti itu untuk bagian depan ada 4 buah granny square, samping itu masing-masing 2 granny square. Jadi untuk bentuk tasnya nanti untuk bagian alasnya berarti di bagian depan 2 granny square, belakang granny square-nya 2, samping kiri dan kanan masing-masing 1. Nah, sekarang saya hitung jumlah stitchnya untuk 1 granny. Mulai dari sudut ini dihitung 1, kemudian ditambah 3 DC berarti ada 4, tambah 1 5, ditambah 3 DC 8, tambah 1 9, ditambah 3 DC 12, ditambah 1 13, ditambah 3 16, dan 1 di sudut berarti ada 17 titik. Nah, jadi untuk alasnya itu ada 2 granny square berarti 17 dikali 2 jumlahnya 34. Nah, jadi untuk bagian sampingnya saya menggunakan 1 granny square berarti lebar bagian alas itu adalah 17 rantai atau 17 baris ya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan ukurannya sesuai jumlah granny yang akan dijadikan tas. Pertama, saya akan buat awalan rantai. Karena untuk bagian alas itu panjangnya 2 granny square berarti 17 ditambah 17 ada 34 rantai. Setelah 34 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-34 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Setelah sampai selesai 1 baris ini, di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ini hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat sekitar total 17 baris sesuai dengan jumlah titik dari 1 granny square yaitu 17. Nah, ini sudah selesai ya.
total 17 baris. Jadi teman-teman bisa sesuaikan di sini 17 tambah 17 34, dan untuk samping satu granny square 17 titik, 17 baris ya. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan berikutnya, di ujung saya akan tambahkan satu rantai. Beri penanda tepat di SC terakhir. Jadi jangan dikurangi, tepat di SC terakhir beri penanda. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan dan pengurangan. Sisi ini 17 SC, di bawah 34 SC, di sisi kanan 17 SC, dan di atas 34 SC. Jadi tidak ada yang dikurangi ya. Saya akan mulai sisi ini jumlahnya 17. Saya sarankan teman-teman menghitung, beri penanda di bagian SC yang pertama, karena pengerjaannya nanti akan dikerjakan bolak-balik agar ketika penggabungan dengan granny square-nya tidak terjadi hal yang miring. Nah, setelah 17 lanjut ke sisi ini jumlahnya 34. Nah, lanjutkan nanti ke sisi ini 17 dan di atas 34 pas di penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke 34 di penanda SC terakhir. Letakkan lagi penandanya. Akhir putaran slip stitch di penanda yang pertama ini. Tarik kuat satu rantai. Kemudian pengerjaannya teman-teman putar ya dari arah dalam. Isi tiap-tiap lubang dengan satu SC dimulai dari penanda yang barusan tadi. Nah, ini supaya lurus nanti penggabungan dengan granny square-nya. Jadi bentuk bagian SC-nya dibolak-balik antara bagian luar dan bagian dalam. Lanjutkan satu SC setiap lubang. Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan ya SC berkeliling hingga ke penanda yang ini. Kemudian nanti ulangi slip stitch di penanda yang barusan, lalu putar lagi rajutannya, SC bolak-balik terus hingga total 6 baris. Boleh teman-teman tambahkan untuk ukuran yang lebih tinggi. Jadi silakan disesuaikan untuk jumlah barisnya, tidak harus selalu sama seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya, ada total 6 baris. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya lurus motifnya karena SC-nya dikerjakan bolak-balik. Nah, untuk pengerjaan terakhirnya itu saya dari bagian dalam. Jadi sekarang saya putar ke arah bagian luar. Dan selanjutnya mulai untuk penggabungan granny square ke bagian badan tas. Jadi usahakan pengerjaan bagian luar ya. Jadi karena ini lurus, jadi langsung tentukan di titik bagian sudut bawah. Jangan sampai bentuk loafnya terbalik. Jadi di sudut ini langsung buat slip stitch. Nah, saya mulai dari tempat yang penanda. Di sini sesudah satu rantai di akhir putaran, langsung slip stitch di sudut granny square. Di sini, kalau teman-teman kesulitan melihatnya kurang jelas, bisa memperlambat videonya ya. Nah, slip stitch, lalu slip stitch di bagian, nah seperti ini ya, dari bawah hingga ke atas tarik benangnya. Nah, begini slip stitchnya. Kemudian ke bagian titik yang penanda pertama, langsung slip stitch di bagian badan tas seperti ini. Lalu pindah lagi ke DC yang pertama ini, slip stitch di DC yang pertama. Di sini ada 3 ya, jadi usahakan dihitung karena jumlah stitchnya pas antara bagian granny dan bagian badan tas.
Kembali slip stitch di bagian badan tas. Lanjut ke DC yang kedua, slip stitch. Lanjut ke titik berikutnya di bagian badan tas, slip stitch. Kembali ke bagian granny di DC yang ketiga. Kembali ke badan tas di titik berikutnya. Dan kembali ke granny di bagian pemisahan antara 3 DC ini. Di sini ada satu ya, jadi satu kali slip stitch. Slip stitch di bagian badan tas. Kembali slip stitch di DC yang pertama. Selanjutnya, nah jadi teman-teman lanjutkan hingga pas nanti berakhir di bagian sudut. Nah ini sudah pas ya, karena jumlah bagian sisi sampingnya. Ini slip stitch terakhir di bagian sudut granny square dan slip stitch terakhir di bagian badan tas. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, ini pas tepat di sudut karena jumlah baris sisi samping sudah dihitung itu 17 stitch. Selanjutnya masuk gabungan ke granny square yang kedua. Langsung dimulai dari bagian sudut ini, slip stitch dari bagian bawah ke atas, kemudian langsung ke bagian tas, slip stitch, pindah ke DC pertama di bagian granny square, slip stitch, kembali ke bagian badan tas, slip stitch, kembali ke bagian DC yang kedua, slip stitch, ke badan tas, slip stitch, ke DC yang ketiga, slip stitch, ke bagian badan tas, slip stitch. Nah jadi seperti ini. Ini teman-teman lanjutkan hingga selesai kalau sudah berkeliling. Nah ini dia hasilnya sudah selesai ya. Jadi ini bagian titik terakhir, di titik terakhir di sudut granny square, dan terakhir tepat di penanda yang warna ini ya. Jadi hitungan berkelilingnya itu pas. Langsung slip stitch terakhir, satu rantai, putuskan benangnya. Nah hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada kelebihan stitch ya. Selanjutnya gabungkan ke granny square bagian atasnya berkeliling sama seperti yang tadi. Dimulai dengan slip stitch dulu di bagian benang untuk penggabungan. Mulai dari bagian sudut. Jadi saya sediakan lagi granny square yang bagian sudut ini. Langsung slip stitch dari bagian atas ke bagian bawah. Lalu lanjut ke granny square yang sudah bergabung di bagian tas di bagian sudutnya. Slip stitch. Kembali ke bagian granny square DC yang pertama, slip stitch. Kembali ke granny square yang di bagian tas, DC pertama, slip stitch di DC kedua, ke bagian badan tas DC kedua, ke granny square DC ketiga, ke bagian badan tas DC ketiga. Nah lanjut satu rantainya, slip stitch dan satu rantai di DC bagian tas. Nah seperti ini ya teman-teman. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah ini sudah tiba di ujung. Slip stitch terakhir di granny square di sudut, dan kemudian saya akan ambil granny square yang baru untuk digabungkan ke bagian berikutnya. Caranya tetap sama, dimulai dari bagian sudut. Slip stitch langsung ke granny square yang baru, dan ambil granny square yang di bagian badan tas, langsung slip stitch di bagian sudutnya. Nah lanjutkan di bagian DC nya.
ke bagian DC di bagian badan tas, DC kedua di granny square yang baru, DC kedua di granny square yang di tas, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini silakan teman-teman lanjutkan berkeliling hingga selesai. Nah, bagian ini dan ke sini. Jadi kalau sudah selesai, nanti teman-teman tinggal sambung dari bagian bawah hingga ke atasnya. Caranya juga sama seperti yang tadi. Dan usahakan tarikannya tidak terlalu kuat supaya bagian granny-nya tidak menggembung. Nah, ini dia sudah selesai. Saya gabungkan semua granny-nya. Teman-teman bisa lihat hasilnya cukup rapi ya, walaupun cuma slip stitch bergantian. Dan untuk bagian sudutnya juga terlihat rapi. Nah, ini sudah lurus depan dan belakang, juga tidak terlalu kelihatan bagian akhir benangnya. Dan untuk benang penyambungan terakhir ini tidak saya putus karena akan saya lanjutkan membuat SC berkeliling. Nah, jadi ini tepat di bagian sudut ini ya. Langsung saya akan buat SC berkeliling untuk pengerjaannya. Dan untuk SC berkeliling teman-teman harus perhatikan jangan terjadi penambahan stitch karena nanti bagian atasnya bisa bergelombang. Pertama mulai dengan satu rantai dan langsung ini saya peragakan untuk sisa benang sembunyikan di bagian rajutan supaya lebih rapi. Untuk penggabungannya dimulai dari bagian sudut dan di bagian sambungan ini tidak usah diisi dengan SC. Nah, seperti ini ya. Di sudut ini SC yang pertama. Di sini SC pertama di bagian sudut. Jangan lupa beri penanda dulu. Di bagian 3 buah DC masing-masing 1 SC. Di bagian satu rantai 1 SC. Di 3 DC masing-masing 1 SC. Di bagian rantai 1 SC. Di bagian 3 DC masing-masing 1 SC. Di bagian rantai 1 SC, bagian 3 DC masing-masing 1 SC. Nah, ini bagian rantai 1 SC. Nah, teman-teman lihat di sini ada sambungan slip stitch ya, langsung skip, langsung menuju bagian sudut granny square berikutnya, langsung 1 SC. Jadi untuk bagian sambungan tidak usah diisi 1 SC karena nanti terjadi penambahan stitch dan membuat tasnya melebar di bagian atas. Lanjutkan pengerjaannya berkeliling hingga selesai. Nah, ini sudah di akhir putaran, sisa benang juga sudah rapi, saya sembunyikan di bagian rajutan. Langsung di akhir putaran jangan lupa SC terakhir beri penanda. Pengerjaannya akan kembali dikerjakan bolak-balik. Akhir putaran slip stitch 1 rantai, lalu putar rajutannya dari arah dalam. Kembali lanjutkan 1 SC setiap lubang dimulai dari tempat yang diberi penanda. Nah, lanjutkan berkeliling, nanti di akhir putaran slip stitch dan mulai pengerjaan dari arah depan diputar lagi. Jadi kerjakan boleh sesuai panjang supaya lurus ya hingga ke atas. Dan teman-teman boleh mengerjakannya tidak bolak-balik juga tidak apa-apa. Nah, ini sudah selesai SC berkelilingnya. Di sini saya buat 3 baris. Untuk pengerjaan selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali selempang. Di sini saya menggunakan ring yang berbentuk persegi sekitar ukuran 3 cm kali 1 cm. Teman-teman boleh ganti ringnya dengan ring bulat ataupun ring D. Dan untuk talinya ini sederhana, hanya terdiri dari 8 SC bolak-balik. Nah, jadi ini
saya tinggal gabungkan di bagian sudut karena tempat penandanya ini lurus, jadi saya tepat di bagian 7 SC di 3 DC, 3 DC dan 1 SC. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu rumit untuk melihat titik meletakkan ringnya kalau pengerjaannya lurus SC bolak-balik. Lanjut 7 SC untuk ring 1 2 3 4 5 6 7. Lanjutkan, pas ya, berada di tengah, 1 SC setiap lubang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, tepat lurusan granny square untuk bagian talinya. Jadi tidak terlalu usah mencari bagian sudut kalau pengerjaannya bolak-balik. Lanjutkan hingga ke bagian ini, kembali gabungkan tali selempangnya dengan 7 SC. Lalu kalau sudah selesai satu putaran, bisa tambahkan beberapa putaran SC berkeliling untuk penyelesaian akhir. Dan setelah itu tinggal penjahitan bagian resleting atau inner, kemudian tasnya selesai. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat cukup rapi dan unik. Saya sudah tambahkan satu putaran SC berkeliling bagian akhir setelah ring. Saya juga sudah jahit ini resletingnya. Ini saya sarankan bagian tasnya di furing karena ada bagian bolong-bolong yang terlihat bagian isi dalamnya. Nah, motifnya cukup rapi, bagian sambungannya tidak terlalu kelihatan. Untuk bagian depan dan belakangnya juga sama. Sementara untuk akhir baris di bagian bawah itu ada di sini. Sementara untuk bagian atasnya, teman-teman, saya akhiri di bagian di sini ya. Sedikit berbeda tapi masih lurus hingga ke atas. Dan untuk bahan benang ini yang warna silver itu sekitar 2 gulung tapi masih bersisa, sementara yang merah itu 1 gulung saja. Untuk ukuran finalnya ini tingginya hingga ke granny square bawah 11 cm, untuk lebar 22 cm. Sementara untuk bagian alasnya cukup lebar di sini ya. Itu sekitar 7 cm. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya, tinggal ditambahkan jumlah granny-nya. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.